SD dulu, di tingkat SD kalian sudah mempelajari ada 3 jenis satuan suhu. 3 satuan suhu yang dimaksud, yang pertama adalah satuan Celcius, ya kan? Yang kedua, satuan suhu Reaumur. Yang ketiga, satuan Fahrenheit. Untuk tingkat SMP ini nanti kalian mengenal tambahan satu satuan suhu lagi, yaitu satuan yang justru ini dikenal sebagai satuan dalam SI, dalam sistem internasional, yaitu satuan suhu Kelvin. Nah, ini masing-masing itu kalian sudah mengenal bahwa setiap satuannya ini memiliki alat ukurnya masing-masing, yaitu alat ukur suhu apa? Termometer. Jadi kalau Pak Guru gambarkan sekilas termometernya seperti ini. Nah, masing-masing ada termometernya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini termometernya ada semua. Nah, setiap alat ukur suhu berikut dengan skala masing-masing, skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, itu memiliki titik atas dan titik bawah. Nah, Pak Guru mulai dari yang pertama yang mungkin lebih sering kalian jumpai, yaitu termometer Celcius. Itu titik tetap atas dan bawahnya sudah ditetapkan. Yaitu titik tetap bawahnya itu diperoleh dari titik beku air atau sebaliknya titik lebur es. Kalau kalian sudah tahu titik lebur es itu 0 derajat Celcius ya satuannya. Lalu titik tetap atasnya itu diperoleh dari titik didih air. Air itu mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Jadi ini rentang skala termometer Celcius ya. Rentangnya dari 0 sampai 100 derajat. Nah, untuk Reaumur, skala Reaumur itu memiliki skala yang berbeda. Titik tetap bawahnya sama, itu diperoleh dari titik lebur es. Sama, melebur pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, untuk Reaumur itu pada suhu berapa? Sama, 0 derajat. Nah, tetapi pada titik tetap atasnya itu untuk skala Reaumur itu air mendidih bukan pada suhu 100 derajat, tidak. Kalau dalam skala Celcius itu 100 derajat Celcius, tetapi untuk skala Reaumur air mendidih pada skala satuan Reaumur itu pada angka 80 derajat. Ya, begitu. 80 derajat Reaumur. Nah, yang ketiga, untuk termometer Fahrenheit itu memiliki titik tetap bawahnya itu es melebur itu pada suhu angkanya menunjukkan 32 derajat Fahrenheit. Jadi kalian sekarang semakin jelas apa yang dulu sudah pernah kalian pelajari di SD. Kok kalau konversi satuan Fahrenheit itu ada tambah 32 derajat Celcius, ya kan? Dulu di SD kalau kalian sudah pernah menemuinya mungkin bertanya-tanya. Kalau kalian cerdas pasti suka bertanya-tanya, rasa ingin tahunya besar. Kok bisa ya? Karena jawabannya ini, karena titik tetap bawahnya yang merupakan suhu yang sama. Ini suhunya sama ya semua. Suhunya sama. Kalau untuk
skala Celcius itu termometernya dimulai dari angka 0 derajat. Nah, tetapi kalau untuk skala Fahrenheit, untuk termometer Fahrenheit itu dimulai dari 32 derajat. Begitu. Nah, kemudian untuk titik tetap atasnya ini juga sama. Ini sama ya, Dek ya. Ini sama. Nah, berarti tadi rentangnya berapa? Ini Pak Guru ulang lagi. Untuk Celcius tadi berarti rentangnya itu dari 0 sampai 100 berapa? 100 angka atau 100 derajat ya. Nah, kalau untuk Reaumur berarti dari 0 ke 80 berapa? 80 derajat. Nah, untuk Fahrenheit itu dari titik tetap bawah ke titik tetap atas itu 180 derajat. Berarti air mendidih atau air mulai menguap itu pada suhu berapa? Dalam skala Fahrenheit itu 32 ditambah 180. Berarti 212. Nah, ini titik tetap atas untuk skala Fahrenheit pada angka 212 derajat. Nah, yang terakhir untuk skala termometer Kelvin. Untuk skala termometer Kelvin itu dimulai dari 273 derajat. Ya. Jadi ini angkanya untuk titik batas bawahnya itu cukup tinggi angkanya 273. Nah, untuk batas atasnya pada suhu mendidih ya, itu diakhiri dengan angka 373 derajat. Berarti rentangnya ini sama dengan Celcius berapa? 100 derajat. Nah, ini adalah 4 termometer atau 4 satuan suhu yang sekarang kalian pelajari kembali di jenjang SMP. Nah, sekarang kalian mengenal. Jadi kenapa kok kalau kita konversi satuannya, angkanya itu ada perbandingannya. Karena memang rentang dari titik bawah ke titik atasnya masing-masing berbeda. Untuk Celcius itu rentangnya itu 100 derajat. Untuk Reaumur 80, untuk Fahrenheit itu dari 32 ke 212 itu 180. Nah, untuk Kelvin itu 100 derajat sama dengan Celcius. Hanya apa? Hanya dimulai dari angka 273. Nah, begitu. Jadi itu sekilas tentang skala yang kalian dulu sebenarnya di jenjang SD sudah pernah jumpai tentang konversi satuan suhu. Lalu kalau kalian ketemu dengan soal-soal seperti berikut ini, yaitu tentang mengkonversi atau mengubah nilai satuan suhu. Caranya bagaimana? Nah, caranya sangat mudah ya. Caranya sangat mudah. Kalau kalian ketemu dengan misalkan soal yang pertama 30 derajat Celcius diubah ke derajat Reaumur. Nah, kalian harus kenal dulu perbandingannya dulu. Harus kenal perbandingannya dulu. Untuk skala Celcius, Reaumur dan Fahrenheit itu perbandingannya itu 100 banding 80 banding 180. Ya kan? Nah, ini kalau disederhanakan berarti bentuknya seperti ini. C Celcius, R Reaumur, F Fahrenheit, ya kan? Celcius tadi rentangnya dari 0 sampai 100, berarti rentangnya itu ada 100 derajat atau 100 angka. Kalau Reaumur tadi berapa? 80. Kalau Fahrenheit 180. Ya kan? Nah,
ini kalau disederhanakan, masing-masing dibagi dengan FPB dari ketiganya, itu berapa? 20 kan? FPB-nya 20 berarti dibagi 20, C-nya jadi 5, R-nya jadi 4, F-nya jadi 9. Nah, tetapi kalau karena Fahrenheit tadi ini dimulai dari 32 derajat. Ini tadi dimulai dari 32 derajat angkanya kan? Berarti ini ditambah 32 derajat. Begitu. Jadi perbandingannya kalau Pak Guru lebih mudah, itu Pak Guru kalau ingin menghafal seperti dulu yang saya lakukan sampai sekarang, menghafalnya itu Pak Guru balik supaya angkanya itu urut dari yang terkecil, itu Pak Guru menghafalnya dari R, C, F. Jadi saya ingatnya itu hurufnya itu R, C, F. R, C, F. Nah, RCF ini perbandingannya urut dari yang terkecil. 4 banding 5 banding 9. Jadi RCF, RCF 4, 5, 9. Yang Fahrenheit ingat, di luar perbandingannya ini untuk F itu ditambah 32 derajat. Ingat ya, R, C, F. Supaya urut 4, 5, 9. Lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan soal konversi satuan suhu seperti ini? Caranya mudah. Misalkan Pak Guru tulis soal yang A. 30 derajat Celcius diubah ke derajat Reaumur. Nah, biasanya yang saya perhatikan, biasanya yang saya temukan karena Pak Guru memperhatikan, untuk kebingungan dari banyak dari kalian ya, itu bagian meletakkan angka perbandingannya. Ini berapa per berapa. Begitu. Nah, untuk bagian kalinya itu selalu dikali 30 derajat. Itu enggak masalah. Ya kan? Bagian yang menaruh angka atau meletakkan angka perbandingannya ini yang biasanya bingung. Nah, Pak Guru bantu kalian supaya kalian tidak bingung, meletakkan angkanya ini ada patokannya supaya kalian tidak mudah lupa. Pokoknya ingat ini, yang ditanyakan di atas, ya, yang ditanyakan itu di atas. Ingat kata-kata itu. Yang ditanyakan ya, yang ditanya taruh di atas, yang ditanya di atas. Yang ditanya itu di atas, berdiri dia di atas. Kenapa? Karena kalau orang itu ibaratnya orang itu duduk semua, orangnya duduk. Ya, orangnya duduk. Orangnya bersila duduk. Lalu ada pembicara. Orang yang mau tanya, misalkan ini ada orang 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. 5 orang murid ini ada yang mau bertanya. Misalkan si anak nomor 2 ini mau tanya, Pak Guru mau tanya. Kalau tanya silahkan berdiri. Supaya apa? Supaya di atas. Kalau orangnya berdiri, dia di atas, dia kelihatan oleh teman-temannya. Ingat-ingat seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan itu di atas. Ya, ingat itu. Pak Guru mengingat itu sejak Pak Guru masih SMP sampai sekarang masih ingat. Jadi kalian langsung letakkan yang ditanya di atas. Ingat nggak tadi perbandingannya? Perbandingannya apa tadi? R, C, F. Ya, R, C, F. Guru hapus dulu R, C, F. Kenapa harus R, C, F? Supaya perbandingannya itu urut. Ya, R itu 4, C itu 5, F itu 9. Jadi kalau udah ingat RCF 4, 5, 9, tinggal kita letakkan. Yang ditanya di atas. Yang ditanyakan apa?
Sorry, panah Pak Guru ini balik. Yang ditanyakan reamur. Nah, yang ditanyakan ini reamur. Jadi reamur itu berapa? 4. Yang ditanyakan itu di atas. Nah, lalu yang diketahui itu di bawah. Pokoknya kalau ingat satu, yang ditanyakan itu di atas, ya, berarti 4 itu reamur, karena reamur itu yang ditanyakan. Begitu. Nanti yang bawah itu tinggal sisanya kan. Kalau ada dua hal yang bolak-balik kebalikan, ya, jangan dihafal dua-duanya. Hafal salah satu. Kalau yang satu sudah hafal, nanti yang lain akan mengikuti. Ingat saja yang ditanya di atas. Yang ditanya kan reamur. Reamur berarti di atas 4. Berarti yang di bawah mana? Yang di bawah itu Celcius atau yang diketahui. Yang diketahui itu Celcius itu berapa perbandingannya? 5. Begitu. Lalu biasanya soal-soal yang kalian hadapi temui itu biasanya itu bisa disederhanakan. Ya enggak? Ingat enggak? Kan selalu begitu. Berarti yang disederhanakan itu yang di atas dengan di bawah. Yang di atas tuh ini 30 dengan 5. Dibagi dengan FPB-nya 5. 5 dicoret 1, 30 dicoret 5, dibagi 5 berapa? 6. Ya. Hasil akhirnya berarti 4 kali 6 24 derajat reamur. Begitu. Pokoknya patokannya hari ini ingat-ingat ini. Urutan perbandingan RCF. RCF. Kalau dulu Pak Guru di kelas itu biasanya dulu waktu Pak Guru masih di kelas itu sama Pak Guru itu dikasih hafalan nama teman-teman kalian, nama anak. Misalkan kalau di kelas ada yang namanya Rio begitu supaya mudah mengingat saja. Misalkan Rio, Cinta Febri atau apa terserah. Yang penting ingat RCF. RCF itu 4, 5, 9. Nah, kita coba untuk bagian yang kedua, bagian yang B. Yang B itu 48 derajat reamur diubah ke derajat Celcius. Perbandingannya selalu begini, penghitungannya ya. Nanti pasti kalikan 48 kan? Nah, bagian ini tadi yang Pak Guru maksud, ingat apa? Yang ditanya di atas. Nah, hal ini itu Dek, kalau kalian mau mengingatnya terus, tempelkan di kepala, ini akan menolong kalian untuk menyelesaikan banyak soal. Tentang apa? Tentang perbandingan, tentang skala, tentang banyak materi pokoknya. Kalau perbandingan seperti ini pokoknya ingat yang ditanya di atas. Begitu. Yang ditanyakan apa? Celcius, berarti taruh Celcius di atas. Celcius itu berapa? 5. Yang ditanyakan itu Celcius perbandingannya 5. Berarti yang di bawah itu reamur. Reamur berapa sih? 4 kan? Nah, ingat itu ya, yang ditanya di atas. Nanti yang satu kebalikannya, berarti yang diketahui. Tapi jangan dihafal dua-duanya. Hafal salah satu, yang ditanya di atas, begitu. Kemudian kita sederhanakan, biasanya bisa memang, ini 4 dengan 48, disederhanakan 48 dibagi 4, 12. Nah, hasil akhirnya 5 kali 12, 60 derajat Celcius. Selesai. Mudah kan? Mudah. Begitu. Nah, berikutnya coba Pak Guru selesaikan soal ketiga. Ini nanti akan kalian perhatikan untuk menolong kalian untuk mengerjakan soal-soal penugasan Pak Guru. Kalau udah Pak Guru hapus dulu.
Untuk bagian nomor 3 atau C, itu sekarang kita temukan ke Fahrenheit ya, ke Fahrenheit. Nah, bagian C sekarang 50 derajat Celcius diubah ke derajat Fahrenheit. Nah, ingat, untuk Fahrenheit itu nanti setelah kita mainkan perbandingannya, selesai mainkan perbandingannya, baru ditambahkan 32. Kenapa? Karena 32-nya ini di luar ya, di luar. Sebaliknya nanti seperti soal yang D, kalau dari Fahrenheit ya, dari Fahrenheit kan ini, kalau dari Fahrenheit itu dikurang dulu 32, ya kan? Karena kalau angkanya itu Fahrenheit, mau ke perbandingan dikurang dulu. Ya, dikurang dulu baru bisa masuk ke perbandingannya ini. Begitu. Kalau dari Celcius, kita sekarang mainkan perbandingannya dulu. Kali 50 derajat. Berapa angkanya? Berarti yang di atas, ingat tadi? Ingat apa yang ditanya di atas? Yang ditanya itu Fahrenheit. Fahrenheit itu yang ditanya. Ya, pokoknya ingat yang ditanya di atas. Berarti angkanya yang di atas 9 Fahrenheit itu. Yang di bawah adalah Celciusnya 5 kan? Nah, nanti kalau sudah selesai mainkan perbandingannya ini, baru ditambah 32 begitu. Jadi kita coret dulu, ada yang bisa disederhanakan kan? Kali berapa? 10 ya, 50-nya dicoret dengan 5. Berarti tinggal 90 derajat ditambah 32 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya 122. Begitu ya? Bisa diikuti kan? Ikuti. Sekarang sebaliknya kalau D itu dari Fahrenheit, angkanya 122 kok 120. 122 derajat Fahrenheit. Ini ke Celcius. Nah, kalau 122 derajat Fahrenheit mau masuk ke perbandingan, dia harus dikurang dulu 32, harus dikurang dulu. Ya, karena angkanya tadi perbandingannya itu di dalam ya. Lalu 32-nya di luar. Berarti harus kita kurang dulu nanti angkanya. Ini kita tulis seperti biasa, kita kali angkanya setelah dikurang, atau Pak Guru tulis saja ya, 122 dikurang 32 derajat. Nah, yang ditanyakan di atas ya, ingat-ingat terus. Celciusnya yang ditanyakan perbandingannya berapa? 5. Ini angkanya berarti Fahrenheitnya di bawah 9. Berarti 5 per 9 perbandingannya kali 122 kurangi 32 90 derajat. Nah, tinggal kita sederhanakan 9 dengan 90 10 kan? 5 kali 10 kita kembalikan, selesaikan 50 derajat Celcius. Begitu ya. Mudah sekali. Jadi ingat-ingat seperti itu. Pokoknya ingat yang ditanyakan di atas.
Nah, untuk bagian yang terakhir, bagian yang E, itu 373 derajat Kelvin ke derajat Celcius. Atau misalkan Pak Guru tambahkan satu lagi, yang C ini 50 derajat Celcius diubah ke derajat Kelvin. Nah, ini mudah sekali. Untuk Kelvin itu paling mudah, tetapi catatannya begini. Untuk derajat Kelvin, kalau mau ke derajat Kelvin itu harus diubah ke derajat Celcius duluan. Ya. Kalau derajat Kelvin, kalau misalkan dia ke derajat Kelvin, misalkan derajat Reaumur lah. Misalkan 40 derajat Reaumur. Mau ke derajat Kelvin. Nah, itu caranya nggak bisa langsung. Harus ke derajat Celcius dulu. Nanti kalau udah ke derajat Celcius, baru ke derajat Kelvin. Caranya seperti itu. Ya. Nah, ke derajat Celcius caranya sama dengan tadi kan. Mau dia derajat Fahrenheit, juga ke derajat Celcius dulu. Habis itu setelah ketemu derajat Celciusnya baru ke derajat Kelvin, caranya ditambah 273. Karena kita tadi udah belajar untuk derajat Kelvin itu titik bawahnya itu 273. Jadi angkanya berapapun karena skalanya Celcius dengan Kelvin ini sama, rentangnya itu sama-sama 100 derajat, bedanya hanya batas bawahnya itu mulai dari 273, begitu. Jadi kalau kalian mau mengubah ke derajat Kelvin, harus masuk ke terminalnya dulu. Terminalnya adalah derajat Celcius. Jadi begitu. Jadi misalkan kita ketemu dengan soal yang ini tadi, untuk 50 derajat Celcius ke derajat Kelvin hanya mudah sekali, hanya ditambahkan 50 ditambah 273. Berapa? Ditambah 273 berarti 323 ya, derajat Kelvin. Hanya ditambah 273 saja. Catatannya itu hanya dari Celcius saja berlakunya. Kebalikannya sekarang, kalau derajat Kelvin ke derajat Celcius yang E ini, berarti tinggal dikurang. Berarti 373 dikurang 273 derajat sama dengan 100 derajat Celcius. Begitu. Yang perlu kalian ingat, untuk Kelvin itu semua harus masuk ke Celcius dulu. Begitu ya. Pak Guru kasih satu contoh saja ya. Misalkan untuk angkanya Pak Guru ubah. Misalkan angkanya 40 ini. Ya, ini. Pak Guru sudah jelaskan tadi kalau 40 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Kelvin, harus kita ubah dulu ke derajat Celcius. Berarti kita ubah ke derajat Celcius dulu ya. Diubah ke derajat Celcius. Berarti artinya caranya berapa per berapa kali 40 derajat Celcius. Ingat yang ditanya di atas kan. Berarti yang ditanyakan Celcius berapa angkanya? Perbandingannya Celcius itu 5 ya. Nah, yang diketahui ini kan dari Reaumur. Dari Reaumur. Reaumur itu 4. Tinggal kita coret, kita sederhanakan 4 dengan 40 10 kan?
Berarti 5 kali 10, 50 derajat Celcius. Nah, setelah ketemu derajat Celciusnya baru bisa ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Berapa? Ini tadi sudah kan? 323. Oke, bisa ya dipahami ya?